ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Inilah kisah Syekh Silau Laut, ulama besar kakek Ustadz Somad. Di balik ketinggian ilmunya itu, ternyata Ustadz Abdul Somad terlahir dari keturunan seorang ulama besar, yaitu Tuan Syekh Silau Laut. Siapa sebenarnya Tuan Syekh Silau Laut? Syekh Abdurrahman Urahim bin Nahoda Alang Batubara atau juga disebut Tuan Syekh Silau Laut, merupakan kakek dari Dai Kondang Ustadz Abdul Somad. Dilansir oleh muslimcommunity.net, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah bijak ini dinilai tepat menggambarkan eksistensi Ustadz Abdul Somad dalam menghidupkan dakwah di Indonesia. Pepatah di atas ingin menegaskan bahwa sifat dan perilaku orang tua sangat mempengaruhi karakter sang anak. Publik di tanah air mengenal Abdul Somad berkat ceramahnya yang lugas, sederhana namun syarat hikmah. Menaruh perhatian padanya. Bukan cuma Muslim Indonesia, negara tetangga juga banyak mengagumi ulama kelahiran Asahan, Sumatera Utara ini. Di balik ketinggian ilmunya itu, ternyata Ustadz Abdul Somad terlahir dari keturunan seorang ulama besar, yaitu Tuan Syekh Silau Laut. Siapa sebenarnya Tuan Syekh Silau Laut? Cerita kali ini akan mengulas sejarah dan kisah Tuan Syekh Silau Laut yang merupakan kakek dari ulama yang mengajar dan berkiprah di Riau itu. Tuan Syekh Silau Laut bernama lengkap Syekh Abdurrahman Urahim bin Nahoda Alang Batubara. Berdasarkan catatan riwayat Silau Laut yang dipublish di http://ontato.blogspot.co.id, Syekh Silau Laut dilahirkan di daerah Batubara, sekarang Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Tiram Batubara, Sumatera Utara, pada tahun 1858 atau 1275 Hijriah. Ayahnya bernama Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan dari Tukangku Mudik Tampang keturunan dari Tukangku Batuah yang berasal dari daerah Rau, perbatasan Mandailing Natal dengan Sumatera Barat. Gelar, Nahoda. Di awal nama ayahnya itu profesinya sebagai nahoda di sebuah kapal tongkang miliknya sendiri. Kapal itu digunakannya untuk membawa barang-barang dagangan antar pulau bahkan Malaya, Malaysia. Ibunya bernama Naerat berasal dari Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang, Sumatera Utara. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, yaitu Abbas, Siti Jenab, Abdurrahman, Abdurrahim. Sejak kecilnya, Abdurrahman dikenal memiliki sifat pemberani, berkemauan keras, pendiam, cerdas dan tekun belajar. Ketika berumur 6 tahun, orang tuanya memasukkan belajar mengaji pada salah seorang guru di Kampung Lalang Batubara. Saat itu pribadinya mulai nampak sebagai ciri-ciri anak yang saleh. Sebab selain belajar agama dan mengaji, ia sering pula beruzlah, mengasingkan diri untuk berzikir mengingat Allah Tuhan Maha Pencipta. Ia suka beruzlah sejak usia 15 tahun. Setelah menginjak dewasa sekitar 17 tahun, Abdurrahman ingin memperdalam ilmu Islam. Dengan memohon izin kepada kedua orang tuanya, ia pun pergi merantau ke daerah asal para pendahulunya di Minangkabau, tepatnya di Bukit Tinggi. Di sana, ia berguru kepada seorang ulama yang cukup dikenal ketika itu bernama Syekh Jambek. Di samping ia mempelajari ilmu-ilmu syariat dan ilmu fikih, Abdurrahman lebih menekuni ilmu hakikat yaitu tauhid dan tasawuf. Tak hanya ilmu syariat, Tuan Syekh Silau Laut saat remajanya juga meminati ilmu bela diri, silat. Untuk mempelajari ilmu bela diri ini ia belajar kepada salah seorang ahli bela diri yang cukup dikenal di tanah Minangkabau bernama Tuk Angku di Lintau. Dalam usahanya untuk membekali dirinya dengan ilmu bermanfaat, Syekh Silau Laut juga belajar ke Aceh, namun belum diketahui daerah dan gurunya tempat ia belajar. Saat usia remaja itu, Syekh Silau Laut merasa masih kurang puas dengan ilmu yang dimilikinya. Tidak lama setelah ia pulang dari Minangkabau dan Aceh, salah seorang paciknya bergelar Panglima Putih membawanya merantau ke negeri Fatani, Thailand. Atas restu kedua orang tuanya, ia pun berangkat untuk menambah ilmu agama Islam. Di dalam pelayarannya, Abdurrahman Muda, Syekh Silau Laut, menunjukkan kemahirannya dalam ilmu silat kepada para penumpang kapal.
Ia tidak mengetahui kalau di antara mereka ada rombongan Sultan Kedah yang akan pulang ke negerinya. Di negeri Fatani, Abdurrahman muda belajar kepada salah seorang ulama yang cukup dikenal. Ulama ini bernama Syekh Wan Mustafa dan anaknya bernama Syekh Daud Fatani. Selama berada di sana, Abdurrahman lebih banyak belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu hikmah, ketabiban. Di samping belajar, ia ditugaskan gurunya pula untuk mengajar. Ketika berada di Fatani, ia didatangi utusan dari Kedah dengan maksud mengundangnya datang ke negeri Kedah. Alasannya, Sultan Kedah ingin melihat kemahirannya dalam ilmu silat di hadapan hulu balang, prajurit dan rakyat negeri Kedah. Abdurrahman muda pun memenuhi undangan itu dengan terlebih dahulu memohon restu dari gurunya. Sesampainya di negeri Kedah, sesudah beberapa hari lamanya diadakanlah acara perang tanding untuk memilih kepala hulu balang Kesultanan Kedah. Abdurrahman yang sengaja diundang untuk perang tanding tersebut, berhadapan dengan Panglima Elang Panas yang berasal dari Siam. Dengan kuasa dan izin Allah, Abdurrahman muda menang dalam perang tanding tersebut. Lalu, Sultan Kedah pun menawarkannya untuk menjadi kepala hulu balang Kesultanan Kedah. Abdurrahman menerima tawaran itu, kemudian ia dinobatkan dan menjabat selama 7 tahun berturut-turut. Menurut riwayat, beliau menerima gaji 60 ringgit setiap bulannya. Dalam perantauannya di Fatani dan Kedah, beliau sempat pula belajar di Kelantan. Abdurrahman menyadari bahwa cita-citanya semula adalah untuk menjadi seorang ulama yang akan mengembangkan agama Islam dan mengabdikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat negerinya. Maka dari itu, ia meletakkan jabatannya sebagai kepala hulu balang Kesultanan Kedah lalu ia pulang kembali ke negeri asalnya di Batubara dijemput abangnya bernama Abbas. Setelah berada kembali di Batubara, ia mulai mengamalkan ilmunya untuk melakukan dakwah dengan mengisi pengajian yang ada di Batubara dan di daerah Serdang, sekarang Deli Serdang. Beliau dikenal masyarakat dengan panggilan Lebay Deraman. Ketika berdakwah di daerah Serdang, ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang gadis Serdang bernama Maimunah. Sewaktu berada di Serdang beliau mengatasnamakan alamatnya melalui kemenakannya Mufti Ahmad Serdang. Dan waktu senggangnya diisinya dengan beruzlah di seberang Sungai Serdang, sekarang Sungai Ular. Pada masa Abdurrahman berdakwah dan menghidupkan pengajian di Batubara dan Serdang. Sebagian besar muridnya saat itu adalah nelayan. Para muridnya ini melaporkan bahwa mereka sering diganggu oleh bajak laut yang bermukim di Pulau Jemur sehingga mereka tidak aman mencari nafkah di Selat Melaka. Mendengar laporan muridnya, Abdurrahman dan seorang kerabatnya bernama H.M. Zain berangkat membasmi para bajak laut tersebut dari Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Tuan Syekh Silau Laut selain berguru kepada Tuan Baki dari Langkat, Kedah, Kelantan, dan Fatani, beliau juga menuntut ilmu ke Makkah selama 7 tahun. Di Makkah berguru kepada Syekh Daud Fatani, seorang ulama tarekat Syatariah Laut hingga wafat pada 2 Jumadil awal 1360 Hijriah atau tanggal 28 Februari tahun 1941, dalam usia 125 tahun. Tuan Syekh Silau Laut dimakamkan di desa Silau Laut. Di dekat makamnya terdapat makam sang istri bernama Hajah Maryam dan 2 anaknya yaitu Syekh Muhammad Ali dan Haji Abdul Latif. Semasa hidupnya beliau adalah tokoh yang tidak hanya dihormati anggota jamaah Syatariah, namun para bangsawan Serdang maupun Asahan memberi perlakuan khusus terhadapnya. Wujud dari perhatian para penguasa Asahan dan Serdang itu antara lain berupa pembuatan jalan menuju kompleks tarekat Syatariah pimpinan Syekh Silau Laut. Awalnya adalah jalan setapak yang dirintis oleh Sultan Asahan yang kemudian diperlebar dan diperkeras atas bantuan Sultan Serdang. Seorang pengagum Syekh Silau Laut yang berasal dari Kisaran, Sumatera Utara, Ahmad Fauzi, mengaku telah menyempatkan diri berziarah ke makam Syekh Silau Laut. Dia bercerita bahwa Syekh Silau sangatlah berjasa dalam menyebarkan Islam di bumi Asahan maupun di beberapa negara di Asia. Kisah sejarah dan perjuangan beliau dalam berdakwah sangat banyak. Tak tanggung-tanggung negara tetangga yaitu Thailand, Malaysia, dan negara lainnya sampai datang berziarah ke makam Syekh Silau Laut.
Ini bertanda bahwa Syekh Silau Laut berpindah tempat dalam menebarkan dan mengajarkan agama Islam. Ustaz Abdul Somad juga mengapresiasi kisah perjalanan hidup ulama besar Asahan yang juga kakeknya tersebut. Ulama lulusan Mesir dan Maroko ini mengaku terharu saat membaca riwayat tersebut. Saya Abdul Somad bin Hajah Rohana binti Siti Aminah binti Syekh Abdurrahman Silau, Syekh Silau Laut. Senang dan terharu membaca riwayat ini. Demikian tulisnya menanggapi riwayat hidup kakeknya tersebut. Sumber https://intiru.blogspot.co.id https://ontato.blogspot.co.id Sindo http://news.muslimcommunity.net